Pernahkah kita merasa bahwa kehidupan ini lebih dari sekadar apa yang tampak di depan mata? Bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, lebih luas, dan lebih bermakna daripada sekadar rutinitas sehari-hari? Sejak kecil, kita diajarkan untuk mempercayai apa yang bisa kita lihat, sentuh, dengar, cium, dan rasakan. Indera fisik kita menjadi pintu utama bagi kita dalam memahami dunia. Namun, jika kita hanya mengandalkan panca indera, kita seperti melihat samudera luas hanya dari permukaan, tanpa menyelami kedalamannya. Kehidupan tidak hanya terbatas pada apa yang kasat mata. Di balik peristiwa sehari-hari, di balik kebetulan-kebetulan yang terasa begitu tepat waktu, ada pola yang lebih besar, ada makna yang sering kali terlewatkan oleh pandangan yang terbatas. Kita hidup dalam dunia yang terdiri dari dimensi yang lebih dari sekadar fisik. Ada dunia batin, dunia perasaan, dunia energi, dunia spiritual, yang semuanya berperan dalam membentuk pengalaman kita. Bayangkan seekor ulat yang hanya mengenal tanah dan dedaunan, tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia bisa terbang bebas sebagai kupu-kupu. Seperti itulah manusia yang hanya mengandalkan mata fisik tanpa membuka kesadaran batin. Ia hanya melihat setengah dari kehidupan, tanpa menyadari keajaiban yang ada di baliknya. Ketika kita mulai mempertanyakan realitas yang kita anggap biasa, kita membuka diri terhadap pemahaman yang lebih luas. Misalnya, kita mungkin pernah merasakan firasat yang kuat tentang sesuatu yang akan terjadi, atau merasa terhubung dengan seseorang tanpa kata-kata. Hal-hal ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah tanda bahwa ada cara lain untuk memahami dunia, cara yang melampaui logika dan pengamatan fisik. Namun, bagaimana kita bisa menyadari realitas yang lebih luas ini? Langkah pertama adalah mengakui keterbatasan indera kita. Mata hanya bisa melihat dalam spektrum tertentu, telinga hanya bisa mendengar dalam frekuensi terbatas, dan tangan hanya bisa menyentuh apa yang berbentuk fisik. Jika kita mengandalkan panca indera sebagai satu-satunya cara memahami dunia, kita akan kehilangan banyak hal yang lebih subtil namun nyata. Para pemikir besar sepanjang sejarah telah menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar apa yang tampak. Filsuf seperti Plato berbicara tentang dunia ide yang lebih nyata daripada dunia materi. Para ilmuwan seperti Albert Einstein menyadari bahwa ada dimensi realitas yang tak bisa kita pahami sepenuhnya dengan alat yang ada saat ini. Para spiritualis dari berbagai tradisi mengajarkan bahwa ada kebenaran yang hanya bisa dipahami dengan hati dan kesadaran yang lebih dalam. Kesadaran ini bukan berarti kita harus meninggalkan dunia fisik. Justru sebaliknya, semakin kita memahami bahwa dunia ini lebih luas dari yang tampak, semakin kita bisa menjalani kehidupan dengan kebijaksanaan. Kita tidak lagi hanya bereaksi terhadap dunia luar, tetapi mulai memahami pola, energi, dan makna di baliknya. Kita mulai melihat bahwa setiap peristiwa dalam hidup bukan hanya sekadar kebetulan, tetapi bagian dari perjalanan kita untuk berkembang dan memahami diri sendiri. Dunia lebih dari sekadar yang terlihat. Jika kita berani membuka kesadaran, jika kita mau melihat dengan lebih dari sekadar mata, maka kita akan menemukan bahwa kehidupan ini penuh dengan keajaiban yang selama ini tersembunyi di depan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk mulai melihat? Pernahkah kita merasa ada sesuatu dalam diri yang lebih dalam dari sekadar pikiran dan emosi yang datang silih berganti? Sesuatu yang tetap diam dalam keheningan, mengamati tanpa menghakimi, memahami tanpa terburu-buru? Itulah kesadaran batin, sebuah ruang di dalam diri yang lebih luas dari sekadar logika, lebih dalam dari sekadar perasaan, dan lebih tenang dari sekadar keinginan. Kesadaran batin bukan sekadar intuisi yang sesekali muncul sebagai firasat. Ini adalah pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Cara kita melihat dunia bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan kebijaksanaan yang lahir dari ketenangan dan keterbukaan. Ketika kita mulai mengembangkan kesadaran batin, kita tidak lagi hanya bereaksi terhadap kehidupan, tetapi mulai memahami alurnya. Kita melihat bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga makna yang tersembunyi di balik setiap kejadian.
Namun bagaimana kita bisa mengembangkan kesadaran ini? Bagaimana kita bisa melampaui hiruk-pikuk pikiran yang terus berlarian, membanjiri kita dengan kekhawatiran dan harapan? Langkah pertama adalah menyadari bahwa kita bukan sekadar pikiran kita. Kita sering kali terjebak dalam arus pemikiran, seolah-olah setiap suara di kepala kita adalah kebenaran mutlak. Padahal, pikiran hanyalah gelombang yang datang dan pergi. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pikiran, sebuah kesadaran yang tetap diam, tenang, dan penuh kebijaksanaan. Ketika kita mulai menyadari keberadaan kesadaran batin ini, sesuatu dalam diri kita berubah. Kita tidak lagi mudah terseret emosi, tidak mudah tersulut oleh peristiwa eksternal. Ketika kesadaran batin berkembang, kita mulai menemukan arah dalam hidup. Kita tidak lagi menjalani kehidupan seperti kapal yang terombang-ambing di lautan, tetapi mulai mengarahkan layar dengan sadar. Orang yang memiliki kesadaran batin yang kuat mampu melihat dengan jernih. Mereka tidak hanya melihat masalah sebagai hambatan, tetapi juga sebagai peluang untuk belajar. Mereka tidak hanya melihat kegagalan sebagai akhir, tetapi sebagai pintu menuju kebijaksanaan yang lebih besar. Dengan kesadaran ini, hidup menjadi lebih bermakna, lebih tenang, lebih penuh kehadiran. Namun, perjalanan menuju kesadaran batin bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Ini adalah proses yang membutuhkan latihan, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri dengan jujur. Terkadang, kita harus menghadapi ketakutan yang selama ini kita hindari, mendengarkan suara hati yang selama ini kita abaikan, dan menerima kenyataan yang selama ini kita tolak. Tetapi ketika kita berani melangkah, dunia di dalam diri mulai terbuka. Kita mulai melihat bahwa kehidupan memiliki ritme yang selaras dengan pertumbuhan kita. Kita mulai menyadari bahwa di balik setiap kesulitan, ada pelajaran yang berharga. Dan yang paling penting, kita mulai memahami bahwa hidup yang paling bermakna bukanlah yang selalu berjalan mulus, tetapi yang dijalani dengan penuh kesadaran dan kehadiran. Kesadaran batin adalah cahaya yang menerangi jalan kita. Semakin kita mengasahnya, semakin kita melihat kehidupan dengan mata yang lebih luas, hati yang lebih dalam, dan jiwa yang lebih tenang. Dan ketika kesadaran ini berkembang, kita tidak hanya menemukan makna dalam hidup, tetapi juga menemukan diri kita yang sejati. Banyak orang menjalani hidup seperti tertidur dalam mimpi yang tak mereka sadari. Mereka terjebak dalam rutinitas, tenggelam dalam tuntutan dunia luar, dan mengukur kebahagiaan dari pencapaian material. Tanpa mereka sadari, ada sesuatu dalam diri yang tertahan, sesuatu yang lebih dalam yang ingin terungkap, sebuah kesadaran batin yang selama ini terkaburkan oleh hiruk-pikuk dunia. Mengapa banyak orang tidak menyadari potensi batin mereka? Jawabannya sederhana, mereka terlalu terikat pada yang terlihat, pada yang bisa disentuh, pada yang bisa diukur. Mereka lupa bahwa realitas sejati tidak hanya berada di luar, tetapi juga di dalam. Pikiran mereka telah dipenuhi oleh kebisingan dunia, oleh keyakinan bahwa hanya yang tampak nyata yang memiliki nilai. Akibatnya, mereka tidak pernah benar-benar melihat, hanya sekadar menatap tanpa memahami. Ketika seseorang hidup hanya dengan mengandalkan indera fisiknya, mereka mudah tersesat dalam kebingungan dan kekosongan. Mereka mengejar kebahagiaan di luar diri, berharap bahwa sesuatu, pekerjaan yang lebih baik, hubungan yang sempurna, pencapaian yang lebih tinggi, akan memberi mereka kepuasan. Namun, setelah semua itu tercapai, mereka tetap merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum terisi. Itulah tanda bahwa mereka belum menemukan makna yang lebih dalam hidup mereka. Hambatan terbesar dalam membuka persepsi batin bukanlah dunia luar, tetapi diri sendiri. Pola pikir yang terbentuk sejak kecil, ketakutan akan ketidaktahuan, serta keengganan untuk melihat lebih jauh dari apa yang sudah nyaman seringkali menjadi tembok yang menghalangi kebangkitan kesadaran. Kita takut mempertanyakan, takut melepaskan, takut menghadapi kemungkinan bahwa dunia ini lebih luas dan lebih kompleks dari yang kita duga. Namun, bagi mereka yang berani melangkah melewati hambatan ini, dunia mulai berubah. Dengan membuka wawasan batin,
kita belajar melihat kehidupan dengan cara yang baru. Kita mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di luar, tetapi di dalam. Kita melihat bahwa tantangan dan kesulitan bukan sekadar penderitaan, melainkan pintu menuju pertumbuhan. Kita menyadari bahwa ada ritme alami dalam kehidupan, dan ketika kita sejajar dengannya, segalanya menjadi lebih jelas, lebih bermakna. Tetapi bagaimana kita bisa mulai membuka wawasan ini? Pertama, dengan keberanian untuk mempertanyakan segalanya. Apakah kehidupan ini hanya tentang mengejar sesuatu yang bisa lenyap? Apakah kita hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Dengan bertanya, kita mulai membongkar batasan yang selama ini mengurung kita. Kedua, dengan melatih keheningan. Dunia luar selalu bising, tetapi dalam keheningan, kita bisa mendengar suara yang lebih jernih, suara kebijaksanaan dalam diri kita sendiri. Meditasi, refleksi, dan momen-momen kesadaran penuh menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan pemahaman yang lebih dalam. Ketiga, dengan keberanian untuk berubah. Kesadaran batin bukan hanya tentang memahami, tetapi juga tentang bertindak sesuai dengan pemahaman itu. Semakin kita membuka diri terhadap perspektif baru, semakin kita melihat bahwa hidup memiliki lapisan yang jauh lebih kaya daripada yang pernah kita bayangkan. Dan ketika kita berhasil melewati hambatan-hambatan dalam persepsi kita, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita mulai benar-benar melihat, bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati dan jiwa. Dunia tidak lagi terasa hampa atau membingungkan. Sebaliknya, kehidupan menjadi sebuah perjalanan yang penuh makna, di mana setiap langkah, setiap momen, membawa kita lebih dekat pada kebenaran yang selama ini kita cari. Membuka mata batin bukanlah sekadar latihan intelektual, melainkan perjalanan mendalam ke dalam diri sendiri. Ini adalah sebuah perjalanan menuju kesadaran yang lebih luas, tempat kita tidak hanya melihat kehidupan dengan mata fisik, tetapi juga dengan hati dan jiwa. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, ilusi, dan gangguan, bagaimana kita dapat membangun kesadaran yang lebih dalam? Jawabannya terletak pada beberapa langkah yang harus dijalani dengan ketulusan dan kesabaran. Langkah pertama adalah menjalin hubungan dengan diri sendiri. Sebelum kita dapat memahami dunia dengan lebih dalam, kita harus terlebih dahulu memahami diri kita sendiri. Banyak orang menjalani hidup tanpa benar-benar mengenali siapa mereka di balik peran-peran yang mereka mainkan, sebagai pekerja, pasangan, orang tua, atau teman. Mereka begitu sibuk mengejar sesuatu di luar diri, hingga lupa untuk melihat ke dalam. Menjalin hubungan dengan diri sendiri berarti memberi ruang bagi introspeksi. Kita perlu mendengarkan suara hati, memahami pola pikir dan emosi kita, serta menyadari bagaimana pengalaman hidup membentuk persepsi kita. Keheningan menjadi sahabat dalam perjalanan ini. Dalam keheningan, kita bisa mendengar suara terdalam kita, suara yang seringkali tertutupi oleh kebisingan dunia. Langkah kedua adalah mencari pengetahuan dan kebijaksanaan. Kesadaran batin tidak hanya berkembang melalui pengalaman, tetapi juga melalui pencarian pengetahuan yang mendalam. Ada banyak sumber kebijaksanaan di dunia ini, buku, ajaran spiritual, percakapan dengan orang-orang bijak, bahkan pelajaran yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Namun mencari kebijaksanaan bukan sekadar mengumpulkan informasi. Kita harus memiliki pikiran yang terbuka, bersedia mempertanyakan keyakinan lama, dan berani melihat dari perspektif yang berbeda. Terkadang kebenaran yang paling dalam tidak ditemukan dalam jawaban yang pasti, tetapi dalam keberanian untuk terus mencari. Langkah ketiga adalah melatih meditasi dan perhatian penuh. Di era yang serba cepat, pikiran kita seringkali melompat dari satu hal ke hal lain tanpa henti. Akibatnya, kita kehilangan koneksi dengan momen ini, saat yang sebenarnya kita jalani. Meditasi dan mindfulness adalah kunci untuk membawa kesadaran kembali ke sini dan sekarang. Meditasi bukan hanya tentang duduk diam, tetapi tentang menciptakan ruang di dalam diri untuk mengalami kehidupan dengan lebih sadar. Dengan meditasi, kita belajar untuk melihat pikiran kita tanpa terjebak di dalamnya, mengamati emosi tanpa larut, dan membuka diri terhadap wawasan yang muncul dari kedalaman batin. Mindfulness, atau perhatian penuh,
adalah seni untuk benar-benar hadir dalam setiap momen. Ketika kita makan, kita benar-benar merasakan makanan. Ketika kita berbicara, kita benar-benar mendengar. Ketika kita berjalan, kita menyadari setiap langkah. Praktik ini melatih kita untuk melihat dunia dengan mata yang lebih terbuka dan hati yang lebih peka. Langkah keempat adalah mempraktikkan doa atau kontemplasi. Bagi banyak orang, doa adalah jembatan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Namun, doa bukan hanya sekadar meminta sesuatu. Doa juga bisa menjadi momen perenungan, di mana kita menyelaraskan diri dengan kebijaksanaan yang lebih besar dari kita sendiri. Kontemplasi, di sisi lain, adalah merenungkan makna kehidupan, memahami keterhubungan kita dengan alam semesta, dan menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Saat kita melatih doa atau kontemplasi, kita membiarkan diri kita menjadi lebih peka terhadap intuisi, inspirasi, dan bisikan halus yang menuntun kita ke arah yang lebih bermakna. Membuka mata batin bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berkembang. Semakin kita melangkah dalam perjalanan ini, semakin kita menyadari bahwa dunia ini lebih luas, lebih dalam, dan lebih penuh keajaiban dari yang pernah kita bayangkan. Setiap langkah menuju kesadaran batin membawa kita lebih dekat pada diri sejati kita, pada kehidupan yang lebih bermakna, lebih damai, dan lebih selaras dengan alam semesta. Ketika mata batin terbuka, kehidupan tidak lagi terasa seperti serangkaian kejadian yang terpisah-pisah. Kita mulai melihat pola, makna, dan keterhubungan yang sebelumnya tersembunyi. Dunia tidak lagi hanya tentang mengejar tujuan eksternal, kekayaan, status, atau validasi dari orang lain, tetapi tentang menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh, menemukan kepuasan sejati, dan merasa selaras dengan diri sendiri serta alam semesta. Namun, bagaimana kita bisa menyelaraskan diri dengan kehidupan yang lebih bermakna? Perjalanan ini bukan sekadar perubahan dalam cara berpikir, tetapi juga transformasi dalam cara kita merasakan, bertindak, dan berinteraksi dengan dunia. Saat kita benar-benar hadir dalam kehidupan, setiap momen menjadi lebih berarti. Kita tidak lagi menjalani hari dengan autopilot, melakukan sesuatu hanya karena kebiasaan atau tuntutan eksternal, tetapi kita mulai hidup dengan kesadaran yang utuh. Kesadaran penuh memungkinkan kita untuk menemukan keajaiban dalam hal-hal sederhana. Langkah kaki di atas tanah yang basah setelah hujan, angin yang berembus lembut menyentuh wajah, atau kehangatan sinar matahari yang menyentuh kulit, semua itu bukan lagi sekadar pengalaman biasa, melainkan pengingat akan keterhubungan kita dengan alam semesta. Dengan kesadaran ini, bahkan tugas yang paling sederhana pun bisa menjadi sebuah perayaan hidup. Banyak orang merasa terjebak dalam hubungan yang tidak memuaskan atau pekerjaan yang tidak mereka cintai. Namun, ketika kesadaran batin berkembang, kita mulai memahami bahwa kepuasan sejati tidak datang dari faktor eksternal, melainkan dari bagaimana kita berinteraksi dengan kehidupan itu sendiri. Dalam hubungan, kita belajar untuk mencintai tanpa syarat, bukan karena kebutuhan untuk dikasihi kembali, tetapi karena kita menyadari bahwa cinta adalah ekspresi tertinggi dari keberadaan kita. Kita menjadi lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih mampu menerima orang lain sebagaimana mereka adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Di dunia profesional, kita tidak lagi sekadar bekerja demi uang atau status. Kita mencari makna dalam kontribusi kita, menemukan kepuasan dalam apa yang kita lakukan, dan menyadari bahwa setiap pekerjaan, sekecil apapun, bisa menjadi jalan bagi pertumbuhan dan pelayanan. Tidak ada yang salah dengan memiliki ambisi dan mencapai kesuksesan. Namun, jika hidup hanya berpusat pada pencapaian eksternal, akan selalu ada kekosongan yang sulit diisi. Ketika kita menyelaraskan diri dengan kehidupan yang lebih bermakna, kita mulai melihat bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kepemilikan, melainkan pada bagaimana kita mengalami dan berbagi kehidupan. Kebahagiaan sejati ada dalam momen-momen kebersamaan, dalam ketulusan membantu orang lain, dalam rasa syukur atas apa yang telah diberikan, dan dalam keberanian untuk menjalani hidup sesuai dengan panggilan jiwa kita. Hidup yang bermakna bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki,
tetapi tentang seberapa dalam kita memahami, merasakan, dan berbagi. Ketika kita hidup dengan kesadaran penuh, dengan keterbukaan hati, dan dengan keberanian untuk mengikuti jalan kita sendiri, kita menemukan bahwa kehidupan ini bukanlah sesuatu yang harus kita taklukkan, melainkan sesuatu yang harus kita selami dengan cinta dan penghormatan. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang kita cari di luar sana. Ia selalu ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan, melalui kesadaran, kehadiran, dan keselarasan dengan kehidupan itu sendiri. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.